Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan menonton bagaimana NU telah dimanfaatkan oleh para pengurusnya PBNU yang pro Ba'alwi untuk memberangus orang-orang yang mengutak-ngatik nasab Ba'alwi. Ini sudah disinyalir sejak lama, masih dicurigai oleh para pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau mereka yang anti Ba'alwi lah begitu. Yang menjadi pokok adalah Rais Am PBNU yang waktu itu memang sudah mengkhawarijkan Kiai Haji Imaduddin dan para pendukungnya, menganggap bahwa pemikirannya ini mirip khawarij yang sudah sangat tegas memposisikan diri sebagai pembela Ba'alwi. Ini sinyalemen pertama. Kita memaklumi karena beliau sesepuh PBNU. Mungkin beliau ada pertimbangan lain. Kemudian yang masih malu-malu adalah ketua PBNU sendiri, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Gus Yahya ini adalah kakak daripada Gus Yakut, mantan Menteri Agama yang disinyalir kabur. Kemudian selanjutnya beliau juga melipir-melipir, inginnya membela Ba'alwi tetapi menggunakan bahasa-bahasa persatuan lah begitu. Bahasa-bahasa mengecilkan masalah. Kemudian ada lagi Gus Saifullah Yusuf. Gus Iful juga sama, pembela Ba'alwi. Jadi dalam beberapa kesempatan Gus Iful ini satu nada, satu ide dengan Gus Yahya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, keberpihakan mereka kepada Habaib Ba'alwi ini tidak bisa disembunyikan lagi. Karena di kalangan elit di atasnya mereka sudah bersinergi dengan Habib-Habib yang ada di PBNU yang terus-menerus merangsek, memanfaatkan ketiga orang ini untuk memukul mundur Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan para pendukungnya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bahasa-bahasa mereka adalah sama dengan bahasa Habaib Ba'alwi, yaitu pemecah belah umat, mengundang perpecahan, menebarkan kebencian, mengotak-ngatik nasab orang. Dan ini harus diberantas, begitulah kira-kira. Tetapi kenapa Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan pendukungnya sulit diberantas? Ya karena dasarnya kuat. Bukan fitnahan, bukan framingan, bukan isapan jempol, bukan ontran-ontran saja, omon-omon saja, bukan bualan, tetapi memang kajian ilmiah yang berdasarkan keilmuan, berdasarkan fakta, berdasarkan data, berdasarkan riset. Jadi ini yang sulit. Kalau saja Kiai Haji Imaduddin asal-asalan, asal bunyi, maka sudah sejak tahun pertama sudah digulung, sudah raib, sudah lenyap, sudah rungkat. Tetapi ini sudah berjalan sekian lama, bahkan semakin berkibar. Semakin banyak orang yang mendukung, semakin banyak orang yang percaya. Kenapa? Karena dasarnya kebenaran. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah kebenaran yang harus kita renungkan. Yang beliau ucapkan itu harus kita teliti lagi, dikoreksi lagi, dibuktikan apa benar atau tidak tentang Ba'alwi itu. Ini mirip-mirip seperti dakwah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan gelombang dukungan itu semakin membesar dengan masuknya Kiai Haji Abbas Bili, dengan masuknya Kiai Haji Marzuki Mustamar, dengan masuknya Kiai Haji Said Akil Siraj, dengan masuknya Gus Muwafiq dan ulama-ulama lain yang terketuk hatinya untuk membereskan umat ini, untuk meluruskan ajaran agama Islam ini, khususnya di Nahdliyin yang sudah diacak-acak oleh Habaib Ba'alwi.
Bahkan menurut Gus Muafiq ini masalahnya al-ilmu nurun, ini cahaya. Ya susah dipadamkan, gimana memadamkan cahaya Allah, memadamkan kebenaran itu ya susah. Bahkan mirip-mirip seperti yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmun nuri. Jadi orang-orang ini yang anti dengan pemikiran Kiai Haji Imaduddin bertekad, berkeinginan untuk memadamkan dakwah ini, melenyapkan pemikiran ini, menghambat pemikiran ini dengan ucapan-ucapannya, dengan pidato-pidatonya, dengan surat-surat edarannya, dengan provokasinya, propagandanya. PKI lah, komunis lah, dajjal lah, iblis lah, khawarij lah, dan seterusnya. Bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmun nuri, tetapi Allah lah yang menyempurnakan cahayanya itu. Allah yang menjaga cahaya itu agar terus bersinar. Itulah permisalan orang-orang yang berjalan di atas cahaya, yang membawa cahaya, sementara di sekelilingnya banyak orang yang ingin memadamkan, tetapi tidak bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun demi tahun orang-orang ini terus-menerus mengatur siasat bagaimana memadamkan cahaya Allah ini. Bagaimana Kiai Haji Miftahul Akhyar terus-menerus di setiap kesempatan mengopinikan Kiai Haji Imaduddin. Bahkan cahaya ini sekarang sudah semakin menyala di seluruh Indonesia dengan dibentuknya PWILS. PWILS adalah organisasi orang-orang yang ikut pemikiran Kiai Haji Imaduddin. Tidak setuju dengan jalan atau cara-cara Habaib Ba'alwi. Tidak setuju dengan diskriminasi atau rasisme dari Ba'alwi. Tidak setuju dengan pemalsuan-pemalsuan Ba'alwi. Tidak setuju dengan dawir-dawir Ba'alwi. Maka mereka bergabunglah dengan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Sehingga kekuatannya merata di seluruh Indonesia, disambut di mana-mana dan banyak sekali anggotanya. Maka anggota yang banyak ini, kekuatan yang besar ini semakin membuat mereka takut. Orang-orang di PBNU yang disebutkan tadi itu. Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Haji Yahya Khalid Stakuf, Gus Saifullah Yusuf, Kiai Haji Fahru Razi, dan lain-lain. Wah, ini bahaya ini. NU bisa digulung ini. NU bisa jadi lebih kecil daripada mereka. Ini harus dihambat, ini harus diwaspadai ini. Sehingga mereka tadi itu berusaha memadamkan semuanya. Alih-alih mendengarkan dakwahnya, maka mereka berusaha memadamkannya. Ini kan salah jalan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak pernah putus asa, terus mengatur siasat, bekerja sama dengan Habib bagaimana caranya supaya gerakan ini berhenti atau berkurang atau ditinggalkan masyarakat. Maka persekutuan dalam tanda kutip mereka di PBNU ini adalah dengan mengkondisikan PBNU ini seolah-olah anti terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, anti terhadap orang-orang PWILS. Maka dalam setiap kesempatan PWILS ini selalu dijelek-jelekan, selalu dianggap biang perpecahan, selalu dianggap menebarkan kebencian, menebarkan fitnah, menjelek-jelekan kelompok. Dan ini harus ditinggalkan atau dilarang dilarang orang bergabung dengan PWILS. Nah, inilah tingkat keparahan para pengurus PBNU yang menggunakan organisasi NU untuk memukul anak kandungnya sendiri demi anak angkatnya yang dari Yaman itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puncak daripada kesewenang-wenangan para pengurus PBNU ini adalah dengan diedarkannya kembali surat edaran yang intinya adalah menohok atau memojokkan PWILS sebagai biang perpecahan. Nah, ini tidak bisa ditolerir ini. Ini keterlaluan ini. Dalam surat edaran itu jelas-jelas dibunyikan PWILS. Sementara Habaib Ba'alwi atau nama Ba'alwi, klan Ba'alwi sama sekali tidak pernah ditulis. Dalam kegiatan surat menyurat yang bersifat umum, seperti yang dulu-dulu, itu memang tidak pernah disebutkan PWILS. Tetapi sekarang mereka semakin berani menyebutkan PWILS harus dihindari sebagai biang perpecahan, tafarruq.
Jadi dalam surat edaran ini sudah jelas-jelas menyebutkan nama organisasi PWILS. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, PWILS tidak takut karena gelombang dukungan itu sangat-sangatlah besar. Sehingga dengan diedarkannya surat ini semakin jelas bahwa para pengurus PBNU yang menandatangani surat ini sudah bermaksud ingin dalam tanda kutip membunuh PWILS, melenyapkan PWILS dan melancarkan permusuhan terhadap PWILS. Maka ini tentu saja tidak bisa dibiarkan. Karena para pengurus ini sudah bersekutu dengan Habaib Ba'alwi untuk memusuhi PWILS. Bersekutu dengan anak tiri demi melenyapkan anak kandung. Begitulah kira-kira analoginya. Boleh kita baca edarannya di poin 4. Setiap fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan tafarruq dan mendamaikan pertentangan islah zatil bain serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab. Menjauhilah begitu. Tetapi ujung-ujungnya adalah menohok, membunyikan nama PWILS dalam edaran itu. Katanya seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah maupun organisasi yang berseberangan dengan PWILS. Jadi dianggap meninggalkan adab, menyebabkan perpecahan yang mengutak-ngatik nasab. Ini sudah keterlaluan ini menurut kita. Karena sudah berani membunyikan PWILS dalam surat edaran seluruh Indonesia. Apakah organisasi Nahdlatul Ulama yang harus kita serang? Tidak. NU adalah rumah kita, harus kita jaga. Yang perlu kita lakukan adalah mempertanyakan kepada orang-orang ini sebagai pengurus PBNU yang sekarang. Pantaskah bersikap begitu? Pantaskah tanpa tabayun, tanpa dialog, tanpa husnuzon berkehendak memberangus PWILS atau menjelekan PWILS? Ini harus kita pertanyakan. Maka insya Allah dalam waktu dekat kemungkinan orang-orang ini, Ki Haji Miftahul Akhir selaku Rais Am, Ki Haji Yahya Khalil Stakuf selaku Ketua Umum, dan Gus Iful selaku Sekjen itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh PWILS dan disaksikan oleh seluruh masyarakat apa maunya orang-orang ini. Mungkin akan ada pernyataan atau konferensi pers, pernyataan PWILS resmi, kemudian disusul dengan somasi kepada orang-orang ini dan permintaan kepada yang bersangkutan untuk memohon maaf atas kesalahannya. Jika tidak ada tanggapan, tidak digubris, mereka santai-santai saja, enjoy saja, maka kemungkinan orang-orang yang menandatangani surat aneh ini akan berurusan dengan hukum. Kira-kira begitu dari internal PWILS. Mudah-mudahan orang-orang ini sadar bahwa langkah-langkahnya dari tahun-tahun awal hingga sekarang sudah terbaca dan keberpihakan mereka kepada Ba'alwi segera diakhiri. Demi kemaslahatan mereka, demi kemanfaatan mereka di mata orang-orang Nahdlatul Ulama. Jadi mereka boleh menguasai PBNU, tetapi tidak bisa menguasai orang-orang NU atau Nahdliyin. Dan kemungkinan besar, ya mereka tidak akan terpilih lagi. Dalam waktu setahun atau setahun setengah mereka akan tinggal nama lah begitu. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita bersabar, mudah-mudahan di kepengurusan NU selanjutnya nama-nama ini sudah tenggelam, sudah satu habitat dengan Habaib Ba'alwi. Dan ini juga merupakan blessing in disguise. Jadi ada keberkahan dalam edaran yang sembrono ini atau semprul ini. Apa keberkahannya? Orang-orang NU akan melihat bahwa PBNU sudah dikuasai mukibin, kemudian mereka akan lari kepada PWILS, mengembangkan PWILS, menggantungkan harapannya kepada PWILS, kemudian PWILS semakin membesar, bahkan mudah-mudahan lebih besar dari NU, dan kemudian akan sangat mudah mewarnai NU dan mengganti pengurus-pengurusnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.